Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Mantri Luka. Mantri Luka di sini dan hari ini kembali kita akan membahas sebuah kasus di mana kasus ini adalah kasus yang sedang saya tangani. Dan kasusnya adalah kasus luka abses dan juga pasien mempunyai riwayat diabetes mellitus. Seringkali pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus dengan kadar gula darah yang tinggi mengalami luka abses, terjadi peradangan atau inflamasi yang terjadi di bawah kulit dan menyebabkan nyeri, bengkak, kemerahan, luka mengeluarkan nanah, dan juga pasien sulit sekali untuk melakukan aktivitas. Dan biasanya abses ini terjadi dikarenakan adanya kontaminasi bakteri yang menjadi penyetus dari luka tadi dan diperparah dikarenakan gula darah yang tinggi sehingga terjadi luka abses. Dan saya akan menjelaskan bagaimana proses perawatan yang sudah saya lakukan kepada pasien saya sehingga progresnya berjalan dengan baik ya, alhamdulillah. Jadi nantinya dengan ini sobat Mantri Luka yang juga mempunyai masalah abses ya dengan riwayat diabetes mellitus ataupun tidak mempunyai riwayat diabetes mellitus bisa dipraktekkan ya dengan cara yang sama yang saya lakukan kepada pasien saya ya. Dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan luka abses ataupun luka yang lain, silahkan boleh ya tuliskan saja di kolom komentar untuk pertanyaan sobat Mantri Luka sekalian. Oke, baik sobat Mantri Luka, luka ini awalnya saya rawat dari tanggal 1 Mei ya kalau tidak salah. Dan lukanya seperti ini. Oke, luka abses biasanya memang akan terjadi kerusakan di area kulit dan terjadi kerusakan yang berbentuk selaf ataupun ada jaringan yang berwarna kuning dan di dalamnya berisi nanah. Nah, yang terjadi di sini memang saat pertama kali saya datang, luka ini sangat nyeri ya dan juga masih belum lisis ataupun belum lunak. Sehingga yang harus kita lakukan apabila dari sobat Mantri Luka mempunyai hal yang sama ataupun kasus yang sama, silakan jangan dipaksakan untuk melakukan pencetan ya ataupun dipencet gitu lukanya agar apa? Agar tidak menambah peradangan ya untuk luka tadi. Ya cukup dikeluarkan nanahnya sebisa mungkin. Oke. Lalu untuk terapi yang harus diberikan ataupun salep yang diberikan ya. Tapi ingat untuk perawatannya seperti biasa kita cuci dulu menggunakan NaCl atau menggunakan sabun lalu berikan antiseptik. Oke. Nah, jangan melakukan debridement, cukup dibiarkan ya dan juga berikan terapi Metcovacin Silver ya. Untuk saat itu saya menggunakan Metcovacin Silver. Dengan alasan apa? Dengan alasan adalah lukanya untuk saat ini masih peradangan dan membutuhkan antimikroba dan juga support untuk melunakkan jaringan ataupun melunakkan jaringan mati ya dengan autolisis debridement. Oke, itu adalah perawatan pertama tanggal 1 Mei. Selanjutnya, setelah perawatan berikutnya ya 3 hari kemudian, maka luka ini sudah lunak dan sudah bisa diambil jaringan matinya sehingga lukanya seperti ini. Oke. Nah, yang menjadi penyulit memang untuk sobat Mantri Luka yang belum terbiasa untuk membuang jaringan mati yaitu menggunting jaringan mati tersebut. Jadi memang dibutuhkan teknik-teknik debridement ya
atau membuang jaringan mati untuk membuang atau mengangkat jaringan-jaringan yang menutup dasar luka. Sehingga setelah dibuang, lukanya seperti ini. Ya. Jadi memang hal ini butuh ketelatenan ya untuk sobat mantri luka, dan butuh proses ya, tidak ada yang instan seperti itu. Oke, setelah itu kita rawat sebaik mungkin. Setelah 2 sampai 3 kali perawatan, lukanya seperti ini ya. Setelah kita berikan Metcovazine Silver ya dengan kandungan antimikroba, apabila sudah merah seperti ini, maka ini adalah tanda bahwasannya luka yang sudah kita rawat berprogres dengan baik, disertai dengan berkurangnya inflamasi, berkurangnya bengkak, nyeri, tidak ada nanah yang keluar, dan juga luka terlihat segar ya, merahnya ataupun dagingnya ini daging segar. Nah, ini nanti tanda bahwasannya luka ini sudah siap untuk meregenerasi sel ya. Oke. Nah, setelah luka yang sudah berwarna merah seperti ini, maka terapi yang saya berikan, saya ganti menggunakan Burnazine Plus ataupun silver sulfadiazine plus hyaluronic acid. Dan memang sepengalaman saya, untuk luka-luka yang sudah berwarna merah seperti ini, bisa kita gunakan Burnazine Plus, Metcovazine Red, Hyalucet Plus, Salep Bionek. Ini sangat baik untuk mempercepat tumbuhnya jaringan epitel. Oke. Nah, setelah 3 hari kemudian saya rawat ya, lukanya seperti ini. Oke. Nah, terlihat dari luka ini diameter sudah mulai berkurang ya, sudah mulai mengecil dan progres sudah terlihat. Dan ini menandakan bahwasannya progres luka berjalan dengan baik. Dan jangan lupa untuk sobat mantri luka yang mempunyai pasien dalam proses penyembuhan luka, ya kita harus edukasi untuk mengkonsumsi nutrisi tinggi protein ya, seperti ikan kutuk, putih telur, ikan laut, daging ya. Dan mau berbentuk kapsul silahkan, boleh-boleh saja. Untuk apa? Untuk support terhadap proses pembentukan sel-sel kulit baru. Nah, pasti ini sudah banyak pengalaman ya, dari mungkin dari keluarga yang pernah sesar contohnya. Ini biasanya akan disarankan untuk mengkonsumsi tinggi protein ya. Ingat, ikan laut, putih telur ini sangat baik sekali. Jadi tidak ada pantangan kecuali dari pasien mempunyai alergi. Oke, sampai di sini jelas. Nah, setelah dirawat berikutnya, luka terakhir posisinya sudah seperti ini. Oke, jadi luka yang awalnya merah terang ya, sudah menjadi warna merah muda ataupun pink ya, jaringan epitel. Nah, ini menandakan bahwasannya kulit baru sudah terbentuk dan akan pulih ya sempurna untuk menjadi kulit, hanya butuh beberapa waktu. Dan apabila pasien dengan kondisi seperti ini, boleh ya di-spare waktunya agak lama, contohnya 3 sampai 4 hari ya, atau 5 hari apabila luka ini bertahan ya. Dalam artian bertahan adalah cairan tidak banyak keluar ataupun tidak basah dikarenakan mandi, itu boleh-boleh saja. Ya, kita diskusikan dengan pasien atas kenyamanan pasien, apakah perlu diganti 3 hari atau 4 hari. Ya, seperti itu. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai kasus luka yang sedang saya tangani dan alhamdulillah berprogres dengan baik. Dan apabila mungkin dari sobat mantri luka juga mempunyai kasus yang sama, boleh silahkan saja nanti sharingkan saja di kolom komentar, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang lain mengenai luka abses ataupun luka-luka yang lain, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus support channel Mantri Luka, ikuti Instagram, TikTok, dan juga jangan lupa ikuti member Sobat Mantri Luka untuk join bersama member-member yang lain. Oke, sekian.
Mantri Luka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka. Halo semua Sobat Mantri Luka, terima kasih atas support yang sudah diberikan di channel Mantri Luka. Dan jangan lupa ikuti akun Instagram Mantri Luka di @mantri.luka dan juga akun TikTok Mantri Luka di @mantri.luka. Oke, terima kasih sekali lagi atas support yang sudah diberikan. Ada luka, ingat, Mantri Luka.